Selama beberapa kali memproduksi film pendek seperti Disclosure, Dear Friend, dan Memedy. Lu serius jadi beli rumah ini? Lu tahu kan kejadian yang pernah terjadi di sini kan? Atau vlog-vlog maupun video essay yang pernah kubuat dan kupublikasi di kanal pribadiku. Salah satu komentar yang paling aku sering temui adalah mengenai peralatan apa yang digunakan saat melakukan syuting, baik berupa pertanyaan ataupun asumsi mengenai peralatan yang digunakan. Karena itu, dalam video ini aku ingin menunjukkan pada kalian peralatan apa yang aku gunakan saat ini untuk memproduksi video ataupun film pendek. Untuk tahap pre-production, untuk menulis naskah film atau screenplay, aku menggunakan Final Draft. Final Draft sendiri mengklaim dirinya sebagai industry standard, dan salah satu alasan kenapa aku menggunakan aplikasi ini adalah karena aplikasi ini sangat versatile, di mana juga mengakomodir pembuatan beatboard. Jadi, aku tidak perlu menggunakan aplikasi story builder lainnya untuk membuat beat dari film sebelum naskahnya dibuat. Selain aplikasi Final Draft, kalian juga bisa menggunakan aplikasi seperti Writer Duet yang dapat digunakan secara gratis, dan aplikasi ini juga digunakan oleh Agung Hapsa ketika menulis Dear Friend pada tahun 2019. Salah satu bagian paling penting dalam menulis naskah menurutku adalah bagian research, dan pada saat itu biasanya aku berusaha membaca artikel, jurnal, ataupun buku yang terkait dengan topik atau cerita yang aku ingin tulis. Setelah selesai menulis naskah dari film yang ingin kubuat, aku menerjemahkan naskah yang telah kubuat ke dalam bentuk visual yang dikenal dengan istilah storyboard. Untuk membuat storyboard, biasanya aku menggunakan aplikasi seperti Adobe Photoshop, yang kemudian hasilnya nanti akan kutunjukkan atau kubagikan kepada aktor, kru, dan semua pihak yang terlibat agar mereka mendapatkan gambaran besar bagaimana film ini akan diproduksi nantinya. Setelah membuat screenplay atau naskah dan storyboard, biasanya aku membuat lookbook, yaitu sebuah deck yang berisikan ringkasan dan gambaran mengenai film dan sifat-sifat dari karakter dari film tersebut. Dalam lookbook ini, biasanya aku juga mencantumkan bagaimana gambaran besar mengenai syuting location-nya nanti dan juga wardrobe yang akan digunakan oleh para cast. Selain membuat 3 dokumen tersebut, biasanya aku juga membuat shortlist dan property list yang biasanya aku buat menggunakan Excel ataupun Google Sheet. Setelah tahap pre-production selesai, kita masuk dalam tahap production ataupun shooting. Untuk kamera sendiri, aku menggunakan Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K yang dilengkapi dengan Metabond Speed Booster Ultra 0.71x dari Micro Four Thirds mount ke Canon EF mount. Alasan kenapa aku menggunakan Metabond ini adalah karena Speed Booster ini mengubah crop factor dari Micro Four Thirds menjadi mendekati Super 35, sehingga gambar yang kuambil dari kamera ini jauh lebih optimal dibandingkan menggunakan lensa bawaan Micro Four Thirds. Alasan kenapa aku menggunakan Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K adalah karena kapasitas kamera ini yang dapat merekam 12-bit non-linear, yang artinya kamera ini dapat merekam hingga 68 miliar warna, dibandingkan dengan kamera DSLR atau mirrorless yang pada umumnya hanya dapat merekam 8 hingga 10 bit warna, yang artinya hanya dapat merekam 16 juta hingga 1 miliar warna. Selain itu, kamera ini juga dilengkapi oleh Blackmagic RAW, yang artinya untuk post production, aku memiliki fleksibilitas yang lebih luas untuk color grading ataupun color correction. Untuk lensa sendiri, aku menggunakan Sigma f1.8 18-35 mm, dan aku pribadi sangat puas dengan kualitas yang diberikan oleh lensa ini. Kamera ini juga dapat menggunakan film battery, yang artinya aku dapat menggunakan kamera ini seharian tanpa perlu khawatir kalau kameranya atau baterainya akan mati. Untuk menyimpan footage yang diambil oleh BMPCC 4K, aku menggunakan Samsung 1TB T5 SSD yang kemudian footage-nya aku simpan ke 10TB WD MyBook. Untuk merekam audio, aku menggunakan Zoom H4n Pro yang disambungkan dengan boom microphone. Adapun boom microphone yang kugunakan adalah Sennheiser MKH416 dan juga Rode NTG2.
Untuk microphone blim dan shock mount, aku menggunakan Rode Blim Set dan boom pole yang kugunakan juga dari Rode yang kemudian disambungkan menggunakan XLR cable ke audio recorder. Untuk kondisi tertentu, aku menggunakan clip-on dari Rode, yaitu Rode SmartLav Plus, yaitu sebuah clip-on yang dapat disambungkan langsung ke smartphone. Cek 1, 2, 3, cek audio cek 1, 2, 3. Untuk lighting, biasanya aku menggunakan Alice AL1282 dan juga lighting kecil yang bahkan tidak memiliki merek. Hal lain yang tidak kalah penting dalam membuat film adalah props atau properti yang digunakan. Kalian tidak perlu membeli semua props yang dibutuhkan untuk syuting, dan pada banyak kasus kalian bisa meminjam semua props yang kalian butuhkan. Misalnya, props piala yang digunakan oleh Anna sebenarnya adalah piala yang kudapatkan dari memenangkan festival film pendek di kampus. Atau, seragam polisi yang dipakai polisi dalam film Dear Friend adalah seragam yang sama yang digunakan oleh polisi di film Disclosure. Ketika aku tidak membawa kamera, biasanya aku merekam atau mengabadikan momen menggunakan handphoneku, yaitu Samsung Galaxy Note 9, yang aku pribadi sangat puas dengan kualitas rekaman videonya. Dan hasilnya, kalian bisa lihat sendiri. Setelah tahap production atau syuting selesai, semua footage yang diambil saat syuting diproses menjadi sequence yang pada akhirnya menjadi moving image atau yang dikenal dengan sebutan movie. Pada tahap inilah semua footage dan semua audio files diseleksi dan kemudian diedit, di color grade, ditambahkan VFX, diberikan sound scoring, dan juga ditambahkan sound effects. Untuk editing, non-linear editing software yang kugunakan adalah DaVinci Resolve Studio. Alasan kenapa aku menggunakan software ini dibandingkan software yang lain adalah karena software ini sudah dilengkapi dengan feature color grading yang merupakan standar di Hollywood. Selain itu, software ini juga sudah mengakomodir kebutuhan seperti sound mastering menggunakan Fairlight dan juga video compositing menggunakan Fusion yang berada dalam satu software sekaligus. Akan tapi, untuk video compositing atau membuat VFX, aku masih lebih cenderung menggunakan Adobe After Effects dibandingkan Fusion karena perbedaan sistem yang ada dan aku masih belum beradaptasi dengan sistem yang ada di Fusion tersebut. Selain itu, untuk sound mastering atau audio mastering, aku masih menggunakan Adobe Audition dibandingkan Fairlight sendiri. Untuk voiceover, aku menggunakan Audio-Technica AT2020 XLR yang disambungkan ke Focusrite Duo 3rd Generation. Untuk monitoring headphone, aku menggunakan Audio-Technica M50X, sedangkan untuk monitoring speaker, aku menggunakan Yamaha HS8. Cek 3, 2, 1. Cek. Untuk sound scoring, aku menggunakan Novation Launch Key Mini Mark III dan Ableton sebagai digital audio workstation. Untuk mendapatkan back sound ataupun sound effects, aku berlangganan audio library dari Epidemic Sounds. Untuk membuat vector illustration untuk 2D animation, aku menggunakan Adobe Illustrator. Dan kemudian untuk rigging atau menambahkan motion untuk vector illustration-nya, aku menggunakan Adobe After Effects. Untuk 3D modeling, aku menggunakan Blender, yaitu open source app yang dapat diunduh secara gratis dan cukup powerful untuk memproduksi 3D animation ataupun visual effects. Meskipun begitu, aku rasa peralatan yang dimiliki untuk memproduksi film atau video bukanlah segalanya, serta bukan pula alasan untuk tidak memulai sama sekali. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan peralatan yang kita miliki saat ini dan mengoptimalkannya dengan segala keterbatasan yang ada untuk menyampaikan cerita yang kita miliki. Aku rasa itu saja untuk videoku kali ini. Kalau kalian ingin mendapatkan update yang lebih lengkap lagi melalui channel ini atau mendapatkan details mengenai peralatan apa atau alat syuting apa yang gunakan dalam memproduksi video ataupun film pendek, kalian bisa memfollow akun Instagramku sekarang juga. My name is Vincent Ricardo and as always, thanks for watching.